Acara selanjutnya yaitu Kutu yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Raffi Ramadan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyi tahiyatul Islam, tahiyatun min ahlil jannah, tahiyatun fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yang sama-sama kami hormati Bapak Bukhari, Ketua LMK, Bapak Haji Jamaluddin, Ketua IGI DKI Jakarta, Abang Gufron Dr. Gufron Amirullah MPD, Ketua LPDN Hamka beserta stafnya, dan juga seluruh pengurus IGI DKI Jakarta dan juga pengurus yang berada di tingkat kota. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang luar biasa, di momentum yang luar biasa, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 16, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika salah seorang dari hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencoba untuk menghitung, menjumlahkan, mengkalkulasikan seberapa banyak nikmat yang Aku berikan, kata Allah, la tuhsuha, maka tidak akan mampu. Kalau anak-anak muda biasanya menganalogikan, ketika dianalogikan, dipermisalkan Bapak Ibu, air laut di dunia ini dijadikan tintanya, hamparan tanah dijadikan sebagai lembarannya, pepohonan di dunia dijadikan pena ataupun pensilnya, maka kita tidak akan mampu menuliskan seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sepatutnya kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan memanfaatkan segala apa yang kita miliki, mulai dari anggota tubuh yang masih lengkap insya Allah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Quran surah Al-A'raf dijelaskan, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nanti kelak kebanyakan isi dari neraka jahanam adalah dari golongan jin dan manusia. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa isinya nanti kebanyakan dari jin dan manusia? Dapat hadiah, dapat hadiah. Ayat selanjutnya menjelaskan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia yang memiliki hati, yang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum udunun la yasma'una biha. Dia yang memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia yang memiliki mata penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk melihat hal-hal kebaikan, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka di momentum bulan Ramadan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan anggota tubuh kita untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berbingkai salam semoga tak lupa kita haturkan kepada usaha kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi,
manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Di dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, contoh yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik. Maka sepatutnya kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai, karena mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW, maka kita patut menjadikan Rasul itu sebagai suri tauladan yang paling utama. Karena jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pernah membaca, ada buku yang menceritakan tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Padahal yang menulisnya, yang membuat tulisan tersebut bukan seorang muslim, Bapak Ibu. Bukan seorang muslim, tetapi seorang non-muslim. Tetapi meletakkan Rasulullah SAW itu posisi yang pertama, posisi yang paling tertinggi. Karena apa? Karena akhlak Rasulullah SAW. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, menjadi manusia-manusia yang senantiasa memperbaiki akhlaknya. Agar kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak kepada saudara kita, akhlak kepada guru kita, akhlak kepada tetangga-tetangga kita, memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Pada momentum bulan Ramadan ini ada empat golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-jannatu mushtaqatun arba'a ila nafar. Yang pertama, talil Quran, yakni orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, yang dekat-dekat dengan Al-Quran. Maka hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya, kepada yang menghafalnya, kepada yang mentadaburinya. Hadis Rasulullah yang lain, man qara'a harfun fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Bayangkan ketika kita membaca alif lam mim, sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan. Karena setiap huruf di dalam Al-Quran falahu hasanah, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, maka setiap kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalaulah kita membaca alif lam mim, sudah berapa huruf Bapak Ibu? 3 huruf, maka 30 kebaikan yang kita dapatkan. Kalau kita targetkan one day one juz, satu hari satu juz di bulan suci Ramadan, ketika kita membaca Al-Fatihah saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Ayat sampai Warabbul, sudah berapa huruf yang kita baca? Sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan wahafidul lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga mulutnya untuk kemudian menjaga dari hal-hal ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah yang baik atau lebih baik di dia. Kemudian golongan yang ketiga, wayut'imul ji'an. Orang yang senantiasa ikhlas menyisihkan sebagian hartanya, menyisihkan sebagai apa yang ia miliki untuk kemudian diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Menyisihkan makanan, menyisihkan minuman untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka golongan tersebut dicintai dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wasaumi Ramadan. Orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah, ritual-ritual ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka di momentum akhir-akhir Ramadan ini nih, 9 atau 10 hari terakhir ini, kita berusaha untuk mengejar yang belum kita sampai. Bacaan kita belum selesai, maka kita segera khatamkan. Kita belum pernah bersedekah, maka segera bersedekahlah, berzakatlah. Agar kenapa? Agar kita sampai kepada level la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu bukan yang memiliki gelar yang panjang, harta yang banyak, lahan yang luas, akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di setiap momentum langkah perjalanan kita mendapatkan hidayah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala, agar segala perjalanan kita yang kita lalui apabila ada kesalahan, kekhilafan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa masrur. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.